Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 239, Anda bertanya Alkitab menjawab 0812 3606 dan seterusnya. Melalui pengajaran Bapak, saya banyak mendapat pengertian bagaimana seharusnya menjadi murid Kristus yang sebenarnya. Melalui kesempatan ini saya ingin bertanya untuk mengetahui histori sampai munculnya pengakuan iman rasuli yang sering kita sampaikan dalam ibadah gereja. Dalam situasi bagaimana munculnya pengakuan iman rasuli tersebut pada saat itu, apa tujuan dan manfaat dibuat pengakuan iman rasuli bagi jemaat, apa implikasinya bagi kita sekarang. Kepada si penanya yang kekasih, terima kasih pertanyaannya bagus banget ya. Saya mau beritahu bahwa apa yang Anda tanyakan sudah saya jelaskan pada pendalaman Alkitab hari Jumat. Saya tidak bisa menjawab dalam waktu singkat, nanti malah kelihatan naif atau dangkal. Anda melihat pendalaman Alkitab hari Jumat, ini sesi pertama. Yang mengenai asal mula pengakuan iman rasuli. Ya. Silakan Anda dengar di situ, nanti akan mendapat penjelasan yang rinci dan lengkap. Tentu pengakuan iman rasuli menjadi pagar ya. Menjadi pagar bagaimana kehidupan orang Kristen terbimbing untuk tidak menyimpang dari inti pokok esensi ajaran Alkitab. Itu tujuannya. Oke. 0812 5169 dan seterusnya. Laki-laki usia 30 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus, yang saya hormati dan kagumi. Pak, saya mau bertanya apakah ada cara lain untuk mendapatkan gelar sarjana teologi selain harus sekolah di STT? Berhubung dalam hal ekonomi dan waktu saya tidak memadai untuk kuliah. Apakah bisa dengan cara lain, misalnya secara online dengan biaya yang sangat minim ya Pak? Bukan mencari gelar sih Pak, cuma di gereja kami kalau mau berkhotbah harus sudah lulusan sarjana teologi. Selama ini saya masih diperbolehkan membawa renungan di pertemuan remaja pemuda. Oke deh. Terima kasih Pak, mengenal Bapak dan mengenal suara kebenaran adalah berkat yang luar biasa. Kalau kita menjawab pertanyaan Anda, saya harus mengatakan bahwa tidak ada gelar sarjana teologi di luar STT. Ya. Ini nomenklaturnya masih ada di Departemen Agama. Ada STT yang tidak mau bernaung di bawah Departemen Agama sehingga gelarnya bukan sarjana teologi, tapi sarjana agama. Nah, apakah ada cara lain? Tidak ada. Apakah ada online dan lain sebagainya? Ini tidak bisa saya jawab cepat. Karena banyak aspek. Yang jelas tidak boleh online, harus on campus. Sekolah sekarang tidak boleh di luar. Jadi, memang karena pandemi kami terpaksa harus online. Menurut kriteria sekolah yang harus dipenuhi adalah harus in campus. Tetapi kepada saudari ini nanti akan dihubungi oleh staf saya, akan dijelaskan mengenai STT ya. Kami ada STT dan kami juga terakredited. Sekolah kami juga terakredited ya. Jadi kami bisa membantu nanti. Kalau soal biaya mungkin tidak terlalu perlu dipersoalkan, yang penting kesempatan. Oke.
08 12 13 53 dan seterusnya, wanita usia 23 tahun. Mau tanya apa yang harus saya lakukan? Dulu tahun 2019 saya punya pacar yang orang tua saya tidak merestui karena perbedaan denominasi gereja. Karena saya tidak mau melawan orang tua, akhirnya saya putus hubungan dengan dia, Om. Tapi sampai sekarang pun hati saya belum bisa berpaling ke yang lain, Om. Ya, belum move on gitu ya. Sampai Februari 2020 tiba, orang tua saya bilang telah merestui hubungan kami tanpa saya bilang atau ngelakuin apapun terhadap orang tua, Om. Lalu saat itu juga saya kabari dia, Om, tapi ternyata dia sudah punya pacar lain. Selama itu memang kami tidak ada komunikasi, Om. Dia dijodohin sama keluarganya karena mamanya pengen dia cepat nikah, Om. Saya bertanya, Om, kenapa setelah orang tua saya merestui dia sudah ada yang lain. Lalu Oktober 2020 lalu dia kabari saya lagi, Om, kalau dia sudah tidak berkomunikasi dengan wanita itu. Tapi dia nggak berani bilang sama keluarganya, Om. Karena dikenalin sama saudaranya dan semua keluarganya udah tahu hubungan mereka. Karena itu saya bilang sama dia, Om, jangan datang kalau kamu belum benar. Putus sama dia. Jangan datang buat cuma main. Akhirnya kami tidak ada komunikasi lagi. Karena perlakuan saya terhadap orang tua mulai 2019 itu sudah berbeda, Om. Mama saya nanya kenapa saya berubah. Lalu saya ceritain isi hati saya. Kalau saya masih merasa marah karena dulu mereka tidak merestui, akhirnya papa saya ngomong mereka sudah restui. Lalu saya jawab, tapi telat, dia sudah ada pacar lain. Lalu orang tua saya bilang, ya udah, ayo kita doain biar dia sama kamu lagi. Kamu juga harus ada usaha buat kabarin kalau kita udah setuju. Namun saya kurang setuju, Om, karena dia sudah punya pacar. Yang saya nggak tahu juga hubungan mereka seperti apa sekarang. Saya nggak mau ganggu karena dia sudah punya pacar. Tapi dalam hati saya juga pengen sama dia, Om. Untuk ngedoain atau minta sama Tuhan pun saya enggan, Om. Karena saya merasa terlalu egois minta merebut pacar orang lain. Walau belum tentu dikasih. Tapi dari hati saya yang paling dalam, saya mau sama dia. Juga enggan minta ke Tuhan dia balik sama saya. Takut kecewa lagi, Om. Salahkah saya ketika enggak mau minta ke Tuhan karena takut enggak dikabulin, Om? Apa yang harus saya lakuin sekarang, Om? Haruskah saya ngubungin dia lagi? Jawaban saya, sayang. Kamu jawaban saya gini. Jangan hubungi dia lagi. Dan jangan minta kepada Tuhan. Tuhan biar dia balik, nggak usah. Anda sekarang mencari Tuhan saja. Usiamu masih 23 tahun, masih banyak. Saya tidak yakin dia jodohmu, itu saja. Jadi sekarang kamu kalau kuliah dengan baik, kerja dengan baik, jangan mikir jodoh dulu, jangan hubungi dia dan jangan minta Tuhan membawa dia kepadamu. Lebih baik kamu mencari Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh. Nanti akan ketemu. Lalu yang penting di sini, ampuni mama papa kamu. Kamu masih punya dendam. Kamu masih punya kepahitan kepada orang tua. Dan itu mengerikan untuk hidup kamu. Kamu jadi sakit gara-gara ini. Jiwamu sakit. Dan orang tua pun juga akan merasa bersalah. Dan itu jadi ikut sakit juga. Karena menyesal dulu tidak merestui. Tetapi saya beritahu, belum tentu tindakan orang tuamu salah loh. Kamu kan tidak tahu setelah menikah jadi apa pria itu, bagaimana pria itu. Karena dari pengalaman saya, banyak orang yang belum menikah kelihatan baik, setelah menikah jahat sekali. Jadi sebaiknya kamu tidak menghubungi dia, tidak minta Tuhan. Kamu mengampuni orang tua, ya, tidak minta Tuhan dia balik kamu ya. Kamu mengampuni orang tua, tunjukkan bahwa kamu sudah mengampuni dan kamu merdeka. Move on dari dia. Ingat ini, move on dari dia. Ingat, kalau memang dia bagian kamu, nah Tuhan akan atur caranya. Ya, lupakan dia. Ampuni orang tuamu dan berdamai dengan setulus-tulusnya dengan orang tua. Apalagi dia sudah punya pacar, apalagi keluarganya setuju. Kalau kau masuk, kamu dianiaya kamu oleh keluarganya, bisa dilempari batu kamu. Ya, lebih baik lupakan saja. Forget it. Masih ada jutaan pria, ya. Dan ada yang masih banyak lebih baik dari dia. Oke? Move on ya. Jangan terikat dengan seorang pria. Oke. 08587530 dan seterusnya.
Pak, saya mau bertanya, apakah sama sekali kita tidak boleh memiliki keinginan dalam dunia? Terus seperti apa kita menggunakan keuangan kita dalam dunia ini? Misalnya kita ingin beli sesuatu yang kita butuhkan, apa tidak boleh? Tolong jelaskan. Terima kasih Pak Eras. Karena setelah saya menemukan suara kebenaran, baru saya mulai pelan-pelan berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Sekalipun memang sepertinya berat, tapi kalau benar-benar mau berusaha dan berjuang, saya percaya Tuhan pasti memampukan. Sulit Pak untuk menemukan firman yang seperti Bapak sampaikan. Karena gereja sekarang mayoritas semua pada pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Kesembuhan fisik. Semoga Bapak diberi kesehatan panjang umur untuk terus bisa menyampaikan suara kebenaran yang murni, yang bisa membawa semakin banyak orang yang hidup bisa meneladani hidup Yesus. Tidak perlu Pak dengar omongan orang terhadap Bapak, cukup Tuhan saja yang tahu. Thank you untuk supportnya. Maksudnya jangan dengerin orang ngomongin saya sesat, ngawur ya. Itu simptom, itu gejala bahwa memang ajaran kita benar, maka iblis melawan kita. Ya, oke, begini. Soal keinginannya, kita tidak boleh tidak punya keinginan. Kita harus punya keinginan. Keinginan kita harus kita gunakan. Tapi keinginan kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengenai uang yang kita cari, masa kita tidak boleh Pak untuk kita pakai ini itu. Oh, harus dipakai uang yang kita cari. Tetapi kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kita harus cari uang. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Tapi kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu hanya untuk kesenangan diri, apalagi untuk prestis, mau naik motor yang bagus, mobil yang mewah, rumah yang besar, atau punya barang supaya bisa kelihatan ini, kelihatan show. Nah itu rusak. Ini pasti rusak. Nah, jangan begitu. Ya. Nanti kamu akan bertumbuh dewasa sampai kamu akan bisa mengerti ya, apa artinya kebutuhan. Kebutuhanku atau keinginanku atau kepentinganku hanya dirimu. Itu. Melayani perasaan Bapa dengan kerja keras, punya uang, punya posisi. Ini kita gunakan untuk menyenangkan perasaan Allah Bapa kita. Itu keinginan kita. Jangan ada keinginan yang lain. Ya, oke. Baik, puji Tuhan. 0812 4354 dan seterusnya. Wanita usia 25 tahun. Ya. Tidak usah saya sebut ya tempatnya ya. Saya sangat bersyukur dengan adanya Truth ID, saya bisa mendengarkan suara kebenaran yang selalu menguatkan dan memampukan saya dalam menjalani hidup ini. Sebagai anak muda ya, sebagai anak muda ini pemudi usia 25 tahun ya. Sebagai anak muda yang Tuhan sudah panggil, mempercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Dia secara pribadi. Di sisi lain saya sangat bangga karena Tuhan memberikan kepercayaan ini sebagai hamba Tuhan. Tapi di sisi lain saya sedih dan kecewa terhadap diri sendiri karena terkadang saya jatuh. Dan sekarang ini Tuhan sementara percayakan melayani orang-orang yang dalam pergumulan sakit penyakit dan berhadapan dengan kuasa kegelapan. Pelayanan kami di sini di kampung, jadi masih banyak perdukunan. Ada sesuatu yang membuat saya putus asa secara pribadi dalam melayani Tuhan karena hal ini terkadang muncul kembali. Begini Pak Pendeta, saya ini bermimpi. Ada kaitannya dengan seks atau berhubungan seks. Sorry kalau saya bicara lancang. Nah setelah saya terangsang dalam mimpi dan langsung terbawa nyata, saya tanpa sadar secara nyata terangsang juga. Kayak nafsu gitu. Sebenarnya saya malu mau bilang hal ini karena saya hanya bergumul sendiri soal ini. Saya tidak mau dengan soal masalah saya. Saya tidak mau ada yang tahu soal masalah saya. Tapi saya terasa terhantui akan hal ini. Pelayanan terhantui dalam pelayanan. Terkadang saya
terkadang kala timbul dalam pikiran percuma jadi hamba Tuhan kalau belum bisa lawan keinginan daging atau hawa nafsu. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan terus memampukan saya menghadapi soal ini. Dan memang saya sadar saya orangnya dari kegelapan dan Tuhan panggil keluar dari kegelapan untuk menjadi terang. Yang menjadi pertanyaan saya, yang pertama, apakah saya harus melakukan pelepasan atau tidak? Tidak. Kemungkinan tidak. Tetapi ini juga saya alami. Kalau kita pelayanan mengusir setan, itu setan akan melihat kelemahan kita di mana. Dan kita akan diserang di situ. Dan kita setiap kali salah minta ampun itu selesai. Lalu jangan merasa minder, lalu takut melawan iblis. Karena kalau Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan melupakan. Kita melayani lagi. Karena terkadang kalau timbul dalam pikiran saya bahwa saya ini harus pelepasan. Saya sudah hamba Tuhan dan belum pelepasan. Yang membuat saya terdorong untuk melakukan pelepasan, salah satunya adalah almarhum ayah saya. Ayah saya adalah seorang dukun. Tapi terkadang saya malu kalau mau melakukan pelepasan karena saya sudah status seorang hamba Tuhan. Kalau memang ada setan di dalam dirimu, itu pasti ada gejala-gejala. Ya, gejalanya seperti ini misalnya, malam menjadi takut, lalu ada bau aneh di ruangan kamu, lalu ada penampakan kadang-kadang. Tetapi kalau tidak, kamu bisa menggumuli ini sendiri. Ya. Kalau memang dibutuhkan pelayanan pelepasan, nanti itu akan bicara kepadamu. Bahkan menurut saya, kadang-kadang pelepasan bisa dilakukan sendiri. Ketika orang berdoa, dia bisa muntah sendiri, bisa pelepasan sendiri. Walaupun ini tidak mutlak. Tetapi saya tidak setuju kalau orang berkata pelepasan harus lewat orang lain. Tidak boleh harus. Memang pada umumnya iya, tapi tidak harus. Jadi kamu bisa mengatakan, Tuhan aku milikmu, jika ada kuasa gelap dalam diriku lepaskan. Dan menurut saya Anda tidak punya kuasa gelap ini. Mengenai pergumulan seks, semua orang mengalami. Saya pun juga melewati persoalan berat ini. Tapi saya bisa melewati. Karena kalau kita ngusir-ngusir setan itu, setan akan menyerang bagian lemah kita di mana. Ya, jangan terintimidasi, jangan tertuduh. Setiap kali salah minta ampun lalu jangan melakukan lagi. Kalaupun jatuh minta ampun lagi, jangan lakukan lagi kesalahan itu. Sampai Anda benar-benar tidak melakukannya. Apalagi itu hanya mimpi. Dan itu bisa juga terjadi karena ada dorongan, ada nafsu, ada keinginan di bawah sadar kita. Ya, saya tidak tahu Anda sudah menikah atau belum, rasanya belum ini. Dan dorongan itu bisa muncul, apalagi kalau orang libidonya kuat. Itu bisa muncul pada waktu tidur. Tidak masalah. Ya. Kedua, bagaimana cara atau tindakan yang harus dilakukan untuk bisa menghilangkan mimpi seperti ini? Ya sudah, doa, bisa puasa, betul. Udah cukup. Ya. Jangan nonton film yang ada adegan-adegan di mana ada orang ciuman, hubungan badan. Oh, itu harus dihindari. Karena itu akan merangsang. Hindari percakapan-percakapan yang ke arah hal itu. Dan jangan berimajinasi. Kalau imajinasi mau muncul, Anda harus buang. Ya, itu yang penting. Jangan berimajinasi mengenai hubungan ciuman, hubungan seks, dan lain-lain. Ya. Kalau kamu turutin nasihat saya ini, kamu bisa lewati. Itu mudah. Belum atau tidak masalah berat sekali. Memang berat, tapi tidak berat sekali. Bisa. Lakukan ini. Jangan merasa tertuduh ada kuasa gelap karena bapakmu dukun. Kalau kamu ada kuasa gelap pada waktu kebaktian-kebaktian itu pasti ada reaksi, ada manifestasi. Kalau tidak, enggak. Ya. Oke. Cukup, ya. Itu saja menjadi pertanyaan saya, kiranya Bapak dalam lindungan Tuhan, ya. Baik, ya. Bagus. Saya senang membaca ini karena kamu hamba Tuhan yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi hambanya yang luar biasa. Percaya apa yang saya katakan. Kamu akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi, tetaplah di jalan Tuhan dan berjuang untuk hidup suci. Oke. Ini saya tanya ya. Ada lagi dari 0851
Ya, 5533 dan seterusnya. Halo Pak Era, saya minta saran kepada Bapak. Tapi sebenarnya saya ingin bercerita pergumulan saya sekarang. Saat di awal COVID ini Pak, sebenarnya ekonomi di keluarga saya aman-aman saja Pak. Makan lancar, bisa bayar keperluan yang lain Pak. Tapi tidak lama setelah itu keluarga saya terpuruk hutang, tertumpuk hutang puluhan juta karena kartu kredit. Karena papa saya yang terus memakai kredit sembarangan dan membeli barang yang seharusnya tidak dibeli. Padahal masalah kartu kredit ini sudah lama dialami sejak dulu dan sempat sudah selesai dihapuskan hutangnya oleh karena bantu uang mama saya dan Pak hasil jual rumah. Tapi setelah kejadian itu tetap saja papa saya pakai kartu kredit dengan tidak benar Pak. Dan mama saya juga sudah memperingati terus untuk jangan pakai kartu kredit lagi, tapi tetap saja dipakai hingga saat ini. Saya merasa kasihan juga Pak kepada mama saya karena papa saya pelit untuk kasih uang ke mama saya. Kalau tidak berantem atau mama nggak marah ke papa, nggak mungkin dikasih uang. Dan kalau ada masalah keuangan seperti ini, papa saya menyalahkan mama saya karena dibilang foya-foya. Padahal waktu dulu mak saya makan di luar sebulan sekali pun tidak, apalagi makan enak, paling habis dapat angpau saja. Tapi saya masih menghargai dan menghormati papa saya. Uang tetap mencukupi dan saya tetap menghormati papa saya. Uang tetap mencukupi dan membesarkan saya. Ditambah lagi Pak, sekarang saya nggak tahu sakit apa karena waktu 2013 saya pernah sakit tapi sempat sembuh. Waktu penyakit kronis amandel. Tapi setelah itu entah kenapa tubuh saya mengurus terus Pak. Ditambah lagi rumah sakit yang sekarang nggak COVID saja disebut COVID, dan buat saya jadi takut Pak. Dan pergumulan saya ketiga permasalahan pada emosi dan kerohanian saya Pak. Jadi kalau saya jatuh dalam dosa, saya malah memarahi diri saya sendiri. Dan ada suara di hati saya, Tuhan seperti nggak memaafkan. Dan kalau nggak sempurna, aku seperti dihukum. Aku sempat stres nih. Padahal dulu waktu ikut Tuhan, pertama kali saya merasa damai sejahtera. Oke. Saya jawab dulu hal-hal yang pertama ya. Yang pertama, jangan melawan papa yang mannernya buruk ya. Yang kedua, tetap mendampingi mama dengan baik. Jika mungkin kamu cari pekerjaan, punya penghasilan membantu mama. Ya, papa suatu hari akan pasti didisiplin oleh Tuhan. Kalau sampai suatu hari dia tidak bisa membayar uang, nggak bisa membayar kartu kredit, jangan dibantu. Ya, biar dia merasakan malunya, susahnya ditagih. Itu saja dulu untuk orang tua. Jangan melawan orang tua. Mengenai sakitmu apa? Saran saya adalah ubah pola makanmu, pola hidup diubah. Kalau pola makan, pola hidup kita diubah, tubuh kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Dan tetap saja ke dokter dan bisa belajar dari YouTube, banyak input yang bisa kita pelajari, walaupun tentu kita jangan mudah percaya apa yang ada di dalam YouTube. Tapi tidak sedikit yang benar-benar memang berfaedah. Kalau kamu mengalami kesulitan keuangan untuk ke dokter atau rumah sakit banyak orang terkena COVID, coba pakai herbal. Ya. Lalu mengenai emosi, kamu kalau berdosa lalu kamu memarahi dirimu sendiri, itu sudah bagus. Kalau kita bisa marah sama diri sendiri itu sebenarnya bagus. Tapi tidak boleh berlebihan. Kita harus minta ampun kepada Tuhan dan kita yakin Tuhan mengampuni. Tuhan pun mengampuni dan Tuhan tahu keadaan kamu yang bisa stres. Selain punya keadaan sakit, papa begitu dan kondisi sekitar begitu, kamu jadi labil. Tuhan pun maklum. Tuhan pasti mengerti. Jadi kalau kamu salah, kamu minta ampun. Kamu percaya Tuhan tidak mungkin tidak memaafkan. Dan kalau Allah memaafkan, Allah melupakan. Kasih Allah itu luar biasa. Jangan diintimidasi oleh perasaanmu sendiri. Lalu jangan merasa kalau tidak sempurna akan dihukum. Nah, Tuhan memberi kita kehendak bebas.
Berapa nilai yang kamu mau capai? Mau 5, mau 6, mau 7, mau 8. Itu kehendak bebasmu. Ya memang Tuhan akan berduka. Kalau kau bisa mencapai 9 tapi hanya punya nilai 7, itu berduka. Tapi bukan berarti lalu kamu akan masuk neraka, tidak. Nanti grade kamu di kerajaan surga tidak tinggi. Nah ini jangan sampai stres ini menghantui kamu. Kalau dulu sewaktu pertama-tama ikut Tuhan Yesus, kamu damai sejahtera, sukacita, iya. Karena waktu itu kamu belum menghadapi banyak pencobaan atau kesulitan. Tuhan memfilter, ya. Kau masih kanak-kanak rohani, jadi Tuhan tidak mengizinkan kamu dicobai berat. Kau masih belum mengalami pergumulan berat. Sekarang Tuhan sudah mau membuat kamu naik ke level yang lebih tinggi, moving to the next level. Jadi kamu menghadapi pencobaan seperti ini. Jadi ikuti terus apa yang saya ajarkan di Truth ID, kamu pasti akan mendapatkan jawabannya. Ya. Nah, saya teruskan di sini. Pada waktu mula-mula menjadi Kristen tidak ada rasa damai sejahtera dan sukacita, dan seakan-akan benar-benar berjalan dengan Tuhan dan pertumbuhan rohaniku terus bertambah. Bahkan adanya perubahan. Oh iya, kalau anak kecil juga begitu, seperti nggak punya masalah, semua baik-baik, fine-fine saja. Tapi itu tidak akan berlangsung terus-menerus karena kita akan didewasakan. Entah kenapa sekarang saya seperti menciptakan Tuhan dalam pikiran saya sendiri. Seperti Tuhan tidak memaafkan dan mengampuni. Nah ini yang salah. Makanya kamu tanya di Abam ini dan Om Eras jawab, saya jawab. Kamu ikuti. Jangan mempercayai pikiranmu yang salah. Percaya apa yang saya sampaikan ini dalam nama Tuhan. Kalau saya jatuh dalam dosa, rasanya seperti menyesal, lalu saya seperti menyalahi diriku sendiri, memarahi diriku sendiri. Seringkali saya menginstankan pertobatan dan kesempurnaan. Jadi kalau habis dengar khotbah, aku harus bisa langsung berubah. Oh, enggak bisa. Kan berkali-kali saya mengatakan harus proses. Kalau Pak Eras bagaimana Pak agar ketika kita jatuh dalam dosa kita bangkit lagi dan bukan kompromi? Oh iya, saya jatuh dalam dosa bukan sekali dua kali, berulang-ulang. Dosa yang sama bisa puluhan, mungkin juga ratusan kali. Maka sekarang lagu, sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Tuhan bentuk saya lewat proses panjang. Saya takut Pak kalau saya sampai menyerah untuk menjadi anak Tuhan yang berkenan oleh karena saya menyalahkan diri saya sendiri saat jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dalam dosa, salahkan dirimu, jangan salahkan orang. Tapi bereskan di hadapan Tuhan lalu berhenti menyalahkan diri sendiri. Jadi kadang ada dan kadang redup gitu. Apa ini? Redup untuk bersemangat menyenangkan Tuhan ya. Jangan. Dan kadang saya suka overthinking Pak. Kalau bercanda sedikit sama orang, saya langsung menyalahkan diri. Oh, sebenarnya ini gejala bagus. Gejala yang juga pernah saya alami. Takut salah, bercanda rasa salah. Tapi lama-lama nanti kamu akan tahu perasaan Tuhan bahwa Tuhan senang atau tidak. Bercanda tidak salah, asal dalam batas yang benar. Om, kalau Om Eras baca pesan ini, tolong Om kasih tahu episode keberapa. Ya sayang. Kamu orang yang dipilih Tuhan. Benar, kamu orang yang dipilih Tuhan. Kamu orang yang banyak masalah. Juga masalah pribadi. Kamu masih labil. Tetapi kamu disayang Tuhan. Jangan berhenti ikut Truth ID, jangan berhenti ikut berdoa sama Om Eras. Ya. Tuhan akan pimpin kamu dan kau akan pasti bisa melewati semua. Nasihat Om Eras ini kau perhatikan dengan baik ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.